kuantitatif dan kualitatif. Saya sendiri, Elsa Pramtika, sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Apa sih pengertian dari penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang mewakili paham positifisme. Positifisme itu sendiri adalah cara berpikir yang menolak pembahasan mengenai suatu objek yang ada di balik realitas atau yang tidak diketahui secara pasti. Menegaskan pengetahuan yang benar hanyalah yang berdasarkan pada fakta-fakta yang mencakup pada hal-hal yang bisa diamati atau diobservasi secara indrawi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kuantitatif adalah data kuantitatif atau berupa bilangan atau angka. Data yang dikumpulkan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Pengumpulan data primer dalam penelitian kuantitatif antara lain dapat diperoleh melalui survei dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan, baik yang datanya diisi dengan melakukan wawancara ke responden atau responden mengisi sendiri, atau melakukan observasi secara sistematif. Untuk keperluan pengumpulan data primer, diperlukan penjelasan tentang populasi, ukuran sampel, cara pemilihan sampel, dan teknik yang digunakan untuk memperoleh data. Sementara untuk pengumpulan data sekunder dapat berupa kajian pustaka, laporan resmi dan tidak resmi, atau berbagai sumber dari perpustakaan. Pada mulanya, metode kuantitatif dianggap memenuhi syarat sebagai metode penilaian yang baik karena menggunakan alat-alat atau instrumen untuk mengukur gejala-gejala tertentu dan diolah secara statistik. Tetapi dalam perkembangannya, data yang berupa angka dan pengolahan matematis tidak dapat menerangkan kebenaran secara meyakinkan. Oleh sebab itu, digunakan metode kualitatif yang dianggap mampu menerangkan gejala atau fenomena secara lengkap dan menyeluruh. Secara umum, bagian metode penelitian kuantitatif berisi subbab sebagai berikut, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Penjelasan mengenai subbab dalam metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pada bagian ini ada dua hal yang harus diuraikan, yakni pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Untuk itu, calon peneliti diminta untuk memaparkan alasan mengapa pendekatan kuantitatif digunakan dan mengapa pula jenis penelitian tertentu itu dipilih. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dapat diartikan sebagai jumlah semua orang atau non-orang yang memiliki ciri-ciri yang sama dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian dan dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan sampel. Dalam kegiatan penelitian, sampel dapat diartikan sebagai jumlah sebagian dari
populasi yang kedudukannya mewakili populasi lainnya dan dijadikan sebagai sumber pengumpulan data penelitian. Yang ketiga, yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Data penelitian kuantitatif umumnya alat pengumpul data atau instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dikembangkan dari jabaran variabel penelitian yang dikembangkan dari teori-teori yang akan diuji melalui kegiatan penelitian yang dikerjakan. Untuk itu, sebelum instrumen penelitian yang dikembangkan digunakan untuk mengumpulkan data pada objek atau respon yang sesungguhnya, hendaknya instrumen tersebut diuji validitas dan reliabilitasnya. Pemahaman peneliti atas validitas dan reliabilitas instrumen merupakan prasyarat mutlak bagi peneliti kuantitatif. Yang keempat, terdapat pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahapan penelitian di mana peneliti melakukan kegiatan untuk menemui responden penelitian dan meminta mereka untuk mengisi angket penelitian jika menggunakan angket sebagai instrumen penelitian. Mengamati kegiatan jika menggunakan pedoman pengamatan semacam daftar cek, mencatat angka-angka atau kata-kata yang berkaitan dengan topik penelitian jika menggunakan pedoman, dokumentasi, atau aktivitas lainnya yang relevan. Yang kelima, terdapat analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, penggunaan program statistik merupakan suatu yang mutlak dipergunakan. Untuk itu, pemahaman tentang persyaratan penggunaan formula atau rumus-rumus statistik itu harus diperhatikan. Hal ini penting sebab setiap formula atau rumus dalam statistik memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya persyaratan tentang skala data. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab mengenai penelitian kualitatif. Di sini terdapat pengertian penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Ada beberapa istilah yang diberikan terhadap penelitian kualitatif, yaitu penelitian naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksi, simbolik, perspektif ke dalam, etnometodologi, fenomenologis, studi kasus, humanistik, ekologis, dan deskriptif menurut Bogdan dan Bicklin 1982. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu, menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diliti secara mendalam, bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah atau grounded theory, dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa pendapat, kondisi dan sejenisnya dan tidak perlu diubah ke dalam bentuk numerik. Informan dalam metode kualitatif berkembang terus secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh. Metode penelitian kualitatif di sisi lain menggunakan asumsi bahwa realitas dunia tidak dapat diamati secara objektif. Alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif ialah si peneliti sendiri. Jadi, peneliti merupakan key instrumen dalam mengumpulkan data. Si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Dalam penelitian dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang sering digunakan ialah observasi, partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, penerapan metode kualitatif. Sebelum metode kualitatif digunakan dalam penelitian tertentu, perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut. Yang pertama, alasan penggunaan penelitian yang bersifat kualitatif harus diuraikan dengan jelas. Yang kedua, penyusunan rencana penelitian yang bersifat kualitatif yang luas atau fleksibel.
3. Mengkonstruksi kerangka pikir atau menyajikan kerangka konseptual dapat membantu peneliti dalam menjelaskan dan mengklarifikasi rancangan yang diajukan dalam penelitian. 4. Penguraian bagian-bagian setiap kali melakukan pencatatan yang ditulis singkat secara eksplisit. 5. Perencanaan penyahihan atau validatility dan sangat perlu dijelaskan dalam suatu usulan sehingga penilai atau reviewer tidak lagi meragukan atau mempertanyakan. Yang keenam yaitu penggambaran berbagai analisis yang diperlukan dalam penelitian yang mencakup lingkup analisis dan lingkup analisis, teknik analisis dan disertai contoh jika perlu. 7. Perencanaan perekaman atau mencatat, mensistematiskan kategori-kategori, menganalisis transkripsi, perekam sumber yang tepat untuk setiap kategori yang perlu dipaparkan secara jelas. 8. Penjelasan prosedur atau langkah-langkah penelitian yang disusun dengan bahasa sendiri secara sederhana. 9. Tidak mengantisipasi temuan atau dugaan tentang suatu objek yang sedang diteliti dan seringkali tercerminkan dalam rumusan kerangka pikir agar tidak berada dalam posisi terpojok dalam menyusun panduan. 10. Pengakuantifikasi atau pengumpulan informasi diputuskan untuk diperlukan jumlah, frekuensi, pengukuran asosiasi. 11. Perencanaan atau penyusunan prosedur penelitian yang mencakup jalan masuk dan jalan keluar hendaknya dapat dijelaskan dalam usulan penelitian. 12. Pengalihan secara cermat disesuaikan dengan prosedur penelitian. 13. Penyambutan sudut pandang atau perspektif sebagai upaya untuk menunjukkan originalitas usulan penelitian. Berdasarkan 13 hal penting yang perlu diperhatikan di atas, maka metode kualitatif yang diterapkan di dalam bidang-bidang ilmu sosial dan humaniora secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. Tipe deskriptif untuk pemerintah, bertujuan dokumen pemerintah, sajian datanya, laporan tertulis, dan inventaris. Tipe analitik untuk akademis, tujuannya meningkatkan khasanah pengetahuan, sajian datanya, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan lain-lain. Tipe evaluatif untuk pemerintah, swasta, dan investor, tujuannya penilaian perubahan kondisi masyarakat. Sajian datanya berupa lokakarya, pelatihan, CD, dan lain-lain. Tipe kajian tindak untuk masyarakat, tujuannya memperdaya masyarakat. Sajian datanya, publikasi, paparan rasihan, dan lain sebagainya. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut Bungin, pada tahun 2011, masalah dalam penelitian kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit, dengan tingkat variasi yang rendah, namun memiliki kedalaman bahasa yang tidak terbatas. Sementara, pada masalah penelitian kuantitatif biasanya bersifat umum, memiliki wilayah yang luas dan tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi di permukaan. Sedangkan menurut Moelong 1990, penelitian kuantitatif itu mendasar diri pada paradigma ilmiah yang mempunyai maksud untuk menentukan pengetahuan melalui verifikasi hipotesis yang dispesifikasi secara a priori. Sementara, penelitian kualitatif mendasar diri pada paradigma alamiah yang menitik beratkan pada usaha untuk menemukan unsur-unsur pengetahuan baru yang belum ada dalam teori-teori yang berlaku sebelumnya. Perbedaannya pada metode penelitian kuantitatif yang pertama, metode ini untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara melihat hubungan antar variabelnya. Yang kedua, tujuannya adalah pengendalian varians dan penyajian jawaban pertanyaan penelitian melalui hipotesis. Yang ketiga, proposal maupun laporan penelitian pada umumnya berstruktur ketat dan konsisten, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Yang keempat, diperlukan adanya asumsi-asumsi untuk menguji teori secara deduktif. Perlu menghindari terjadinya bias, dan perlu mengkontrol penjelasan-penjelasan alternatif serta melakukan generalisasi pada kesimpulan dengan menerapkan kembali temuan-temuan penelitian pada lingkup yang lebih luas. Pada metode penelitian kualitatif, yang pertama, metode penelitian yang dapat digunakan untuk eksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan.
Yang kedua, proses penelitian melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Yang ketiga, menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan pada kompleksitas suatu persoalan. Dan yang keempat, proposal dan laporan penelitian ini pada umumnya bersifat fleksibel, lentur, dan terbuka, tidak berstruktur ketat sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.